Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini membacakan putusan soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi terhadap perkara nomor 90 tentang syarat menjadi Capres-Cawapres. Putusan MK itu dinanti karena disebut-sebut mempengaruhi nasib Gibran Rakabuming Raka secara politik. Konsekuensi politik apa yang akan diterima Gibran Rakabuming Raka bila putusan MK besok ditemukan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Sudah bersama kami Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Saleh Daulay dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam. Saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto, tadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua MK begitu ya, bahwa dalam kesimpulan MK kesalahan terberat atau pelanggaran terberat Hakim terlapor Anwar Usman selain tidak mengundurkan diri pada proses perkara nomor 90 ini juga terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan MK nomor 90 tentang syarat Capres-Cawapres. Apakah bisa dikatakan ini semakin menguatkan bahwa putusan nomor 90 ini diperuntukkan untuk memuluskan kepentingan politik tertentu? Ya, Zakia, tanpa keputusan MK pun kejanggalan ini kan sudah terasa. Tanpa harus kita belajar hukum, tanpa kemudian kita harus masuk ke dalam politik. Dan kalau kita lihat, kritik ini kan juga munculnya kan dari banyak pakar hukum, dari tokoh-tokoh yang merasa kejanggalan ini bahkan di level kewarasan mengenai ketidakpantasan. Dan hari ini apa yang menjadi perasaan mengenai kejanggalan itu istilah Pak Jokowi ya, itu kemudian terjustifikasi loh. Ini bukan cuma perasaan Pak Jokowi, ada keputusan hukum dari MK yang mengatakan bahwa itu betul ada pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh adik ipar Anda yang terkait dengan anak Anda ketika kemudian maju menjadi seorang cawapres. Walaupun kita ketahui kemudian keputusan menjadi cawapres ini tidak bisa diganggu, bahwa hasil keputusan MK final and binding. Tapi kan dari sisi kepantasan ini terbukti bahwa majunya seorang Gibran itu dimulai melalui sebuah proses yang ternyata memang janggal, tidak pantas, dan kemudian kalau kita lihat kebetulan juga melibatkan seorang pamannya. Jadi kemudian sampai berujung pada pamannya dipecat dari ketua MK. Pertanyaan pertama menurut saya sekarang adalah kalau memang betul ini adalah terkait etik, harusnya kalau memang memiliki rasa malu secara etik, masa sih masih mau bertahan menjadi seorang hakim MK? Karena nanti tugas dari hakim MK itu adalah akan memutus juga loh sengketa perkara di pemilu. Dan kasus ini kan terjadi dalam konteks terkait pemilu juga. Itu yang kita akan lihat ke depan. Yang kedua ya pada akhirnya seperti apa yang saya rilis kemarin dalam survei Carta Politika, persepsi publik yang memang menyatakan bahwa keputusan MK ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang, dan terbukti lewat keputusan hukum ini, dan terbukti juga ini makin menjustifikasi bahwa majunya Mas Gibran lewat proses yang janggal ini malah menjadi beban elektoral kepada Pak Prabowo yang notabene sebenarnya surveinya saat itu sudah sangat tinggi sebelum memutuskan Mas Gibran maju. Sekarang dipenuhi oleh pertanyaan mengenai apakah Mas Gibran pantas, dan memang melalui sebuah proses yang memenuhi syarat kepantasan tadi mendampingi Pak Prabowo, atau hanya sebuah intervensi yang dipaksakan sampai membuat tadinya Erick Thohir harus menerima Mas Gibran. Tadinya Golkar mengajukan Mas Erlangga terpaksa harus menerima Gibran. Ini akan terus-menerus menjadi perbincangan yang mengiringi perjalanan Pak Prabowo yang harusnya berbicara mengenai visi misi program mengenai Indonesia ke depan. Itu yang menurut saya semoga menjadi pendidikan politik ke depan. Jangan coba bermain-main dengan aturan yang ada dalam konteks untuk memenangkan kekuasaan. Baik, saya ingin tahu kalau Mas Saleh sendiri bagaimana tanggapan dari TKN terhadap tadi dari putusan MK itu sendiri? Ya, pertama tentu ya kita menghormati setiap putusan yang telah diambil ya oleh MK. Karena kita merasa bahwa putusan yang diambil oleh MK ini adalah putusan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan perdebatan yang terjadi selama inilah dalam beberapa waktu belakangan ini terkait dengan penetapan
saudara Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo. Nah, kita berharap bahwa putusan yang tadi itu juga diterima oleh semua pihak dan dihormati oleh semua pihak. Kenapa? Karena saya kira tidak ada lagi langkah hukum lain yang bisa diambil selain daripada yang sudah sekarang ini ada gitu. Dan tentu kalau misalnya ada niat kemarin itu untuk sebagian pihak yang sampai di perbincangan agak kencang juga, itu terkait dengan bagaimana membatalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu sudah tidak mungkin karena memang di dalam putusan MK ini malah justru dijelaskan secara baik bahwa putusan MK yang kemarin itu terkait dengan kebolehan orang yang berumur di bawah 40 tahun selama dia pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah itu tetap diperbolehkan. Karena itulah maka kalau misalnya ada lagi agenda untuk membatalkan itu, saya kira itu agenda yang tidak pantas dan tidak simpatik lagi untuk dilakukan. Jadi kita fokus saja untuk tetap menerima apa yang sudah ada ini, dan tentu ya dengan catatan-catatan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yunarto tadi, saya kira itu benar bahwa ada catatan yang mengiringi putusan-putusan ini. Termasuk putusan MK ini sebetulnya ada catatan-catatan juga ya yang juga sudah disampaikan oleh para pihak. Nah, karena itulah maka ya sekali lagi ya kita hentikan ini perdebatan-perdebatan yang tidak perlu seperti itu lagi. Sekarang kita fokus untuk mengedepankan visi misi di antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden ini ke depan. Yang perlu kita bangun itu adalah Indonesia. Jadi jangan berhenti pada wacana dan debat yang saya kira tidak perlu. Kita fokus saja untuk bagaimana bertarung ide gagasan seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi malam. Ya, ide gagasan, kemudian jangan baperan, masukin ke hati semua segala sesuatu, itu nanti agak repot. Jadi lebih bagus ya kita sekarang ini menunjukkan ke masyarakat ya apa-apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan dalam konteks menyempurnakan pelayanan kita kepada masyarakat dalam konteks bagaimana mengisi pembangunan ke depan, melanjutkan pembangunan ke depan seperti yang juga tentu diharapkan oleh masyarakat semua. Baik, Mas Toto, apakah Anda setuju bahwa dengan adanya putusan MK ini secara otomatis menyelesaikan atau memberhentikan perdebatan mengenai keputusan nomor 90 itu sendiri? Ya memang pada dasarnya secara hukum sulit mengubah keputusan yang sifatnya final dan mengikat. Kita ingat loh bagaimana kejadian dulu salah seorang ketua MK ditangkap karena terbukti melakukan proses korupsi ya dalam tanda kutip bisa disogok untuk keputusan mengubah hasil sengketa perkara pilkada. Artinya kan dalam logika publik harusnya keputusannya sendiri cacat karena artinya harusnya ada yang menang kemudian tidak dimenangkan karena disogok, kira-kira bahasanya seperti itu. Tapi karena final and binding itu tidak bisa diubah. Nah, kata kuncinya harusnya ketika secara formal ada yang kemudian tidak bisa digugat kembali, tapi ada substansi yang harus kita pahami bersama. Dalam konteks ini adalah pencalonan ini cacat secara etika, bukan cacat secara hukum. Dan itu sudah dibuktikan pelanggaran etika berat, Artinya apa? Satu, ini kan terkait dengan sesuatu yang dipaksakan dalam konteks meloloskan pencalonan seorang Mas Gibran. Sehingga ketika kita bicara apakah akan berhenti di sini, tidak. Di situ kan kemudian tadi ada bahasa intervensi dari pihak luar, kita tidak tahu. Tapi spekulasi yang beredar adalah terkait dengan konflik of interest kekuasaan. Apakah berhenti di sini? Tidak. Kalau ada proses intervensi yang bisa terjadi pada proses pencalonan, artinya bukan tidak mungkin bisa terjadi juga proses intervensi yang terjadi dalam proses kampanye, dalam proses kemudian pemilu berlangsung. Itu yang kita harapkan kemudian tidak terjadi lagi. Artinya harus ada sebuah kesadaran dan kemudian kesadaran yang lebih. Kita harus jaga nih cacatnya etik dalam proses pencalonan tidak kemudian tetap dilakukan dalam proses kampanye berlangsung, karena ketika proses kampanye berlangsung itu lebih sulit loh pembuktian. Berarti masih akan panjang ya begitu ya Mas Toto ya. Isu terkait ini akan masih panjang dan juga resisten terhadap pasangan Prabowo Gibran ini sendiri. Bukan tentang Prabowo Gibrannya saja, pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan kekuasaan atau ingin melakukan intervensi dalam proses yang seharusnya sewajarnya ada. Kalau tuduhan itu lebih banyak dituduhkan kepada Mas Gibran, yaitu resiko kenapa menjadi seorang bacawa pres ketika ayahnya masih berkuasa, sehingga masuk dalam terminologi abuse of power, potential abuse of power, dan masuk dalam terminologi terkait dengan politik dinasti. Itu resiko yang harus dihadapi oleh Mas Gibran jika berani maju,
Dan resiko yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo yang namanya sebenarnya sudah sangat kuat sebagai capres, tapi mengambil resiko terlalu dalam, tenggelam dalam diskusi mengenai hal-hal seperti ini. Oke, nah ini bagaimana nih Mas Saleh? Ada kekhawatiran seperti ini, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira terlalu banyak kekhawatirannya Mas Yunarto ya. Jadi mesti ini juga harus dibuktikan karena nih tuduhan-tuduhan seperti ini tidak pantas juga disampaikan karena kita kan negara hukum. Jadi kalaupun misalnya ada tuduhan-tuduhan seperti itu mesti harus dibuktikan. Kan yang terjadi sekarang malah justru coba lihat. Presiden Jokowi kemarin mengundang 3 capres. Ya kan mereka berbicara dari hati ke hati dan kita dengar sendiri apa yang dihasilkan dari pembicaraan itu. Itu artinya Pak Jokowi itu membuka diri untuk semua capres dan yang ada di sana. Jadi kalau misalnya dikatakan ini ada sesuatu yang katakanlah nanti kecenderungan penyalahgunaan dan seterusnya itu saya kira terlalu jauh karena faktanya sampai hari ini kita merasakan itu tidak ada. Jadi saya kira di mana banyak tempat Pak Jokowi juga saya kira tidak kelihatan ya bahwa beliau katakan mendukung salah satu pasangan tertentu dengan menggunakan kewenangannya sebagai presiden, dengan menggunakan seluruh aparatur yang ada, dengan menggunakan alat-alat negara seperti itu tidak ada. Jadi saya kira maka kekhawatiran-kekhawatiran itu jangan sampai disampaikan juga ke publik yang menyebabkan publik merasa menaruh curiga. Saya katakan persoalan kita kan kemarin adalah soal adakah atau tidak ada soal pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan dan putusan itu berbeda-beda loh antara satu hakim dan hakim yang lain. Jadi tolong dicatat juga putusan itu tidak semuanya sama kan, ada yang pelanggarannya bahkan ada yang sampai diberhentikan jadi ketua MK misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang hanya ditegur secara lisan. Ada yang tidak dirasa tidak melakukan kesalahan, misalnya seperti Pak Saldi Isra. Ketika dia menyampaikan dissenting opinion dalam hal ini dia tidak dianggap salah misalnya. Dan artinya kesalahan-kesalahan etis yang ada di sana itu malah lebih banyak. Misalnya salah satu di antaranya adalah di mana para hakim itu membiarkan adanya kebocoran dari hasil rapat-rapat hakim sampai keluar. Itu yang menyebabkan munculnya perdebatan di publik gitu loh. Nah itu yang dianggap melanggar etik gitu. Nah kalau itu kan semuanya kena. Ada 9 hakim ya 9-9-nya kena begitu. Nah ini yang saya kira harus difokus juga oleh masyarakat, itu harus perhatikan ini putusan-putusan ini. Jadi jangan sampai yang tadi malah justru dari sini kita melihat akan ada begini, itu terlalu jauh menurut saya. Itu jangan sampai ya. Meskipun yang masuk dalam pelanggaran berat ini juga dikatakan tadi kan ada kesengajaan membuka ruang intervensi dari pihak luar begitu Mas Saleh. Tetapi sebelum itu saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto, sebenarnya seberapa berpengaruh begitu apa yang kemudian sudah disaksikan oleh masyarakat mulai dari waktu itu putusan MK hingga saat ini kita menyaksikan apa yang menjadi putusan MK. Seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat, Mas Toto? Ya, poinnya begini, jangan segala sesuatu yang terkait dengan kritik dalam proses pemilu, termasuk tentang pencalonan Mas Gibran, itu dianggap sebagai serangan politik atau sesuatu yang bersifat elektoral. Apakah seorang Gusmus punya kepentingan politik ketika dia mengatakan Republik Rasa Kerajaan? Tidak mungkin. Gusmus itu orang yang sering menolak ditawarkan masuk dalam jabatan tertentu. Dia seorang budayawan dan kiai besar. Kalau misalnya ada serangan dari sebuah partai, bolehlah dianggap itu serangan politik. Tidak. Apakah kemudian 200 orang yang menandatangani maklumat Juanda itu memiliki kecurigaan yang berlandaskan pada aspek politik? Tidak. Mereka itu dosen-dosen, tokoh-tokoh yang tidak punya kepentingan dan tidak partisan. Artinya ini kan tentang nalar saja. Ada proses yang integrated loh sifatnya. Kenapa kejanggalan ini dilihat sebagai bagian dari kekuasaan? Ada seorang anak muda dalam sejarah Republik, tiba-tiba dalam 2 hari memiliki KTA menjadi ketua umum. Lalu tiba-tiba ada aturan diubah yang kebetulan ada unsur keluarga di situ. Ada pamannya, ada anaknya, kebetulan ayahnya masih menjadi seorang presiden. Itu kan masalah nalar yang mungkin salah, tapi dengan kejadian hari ini, sesuatu yang dianggap spekulatif, lalu kemudian juga dilandaskan pada serangan politik, terbukti ternyata memang memiliki masalah secara etik, dibuktikan lewat keputusan hukum. Jangan kemudian kita menutup kekritisan dan nalar waras seperti ini dalam proses menjaga pemilu yang sudah melalui proses-proses pendahuluan yang terasa janggal tadi dan dilakukan oleh keluarga penguasa sendiri. Karena itu yang menurut saya malah akan menjaga Pak Presiden beserta keluarganya
untuk lebih mengerti mengenai kode etik demokrasi, karena ketika kemudian kritik ini terus mengalir, yang kena bukan Pak Prabowo, bukan partainya Bang Saleh sebagai partai pendukung, yang kena adalah Pak Jokowi dengan keluarganya. Dan saya harus akui, saya sebagai pemilih Jokowi, saya merasa punya kewajiban untuk tidak ikut menjerumuskan dan berbicara pada nilai yang menurut saya harus ikut dijaga juga oleh Pak Jokowi dan keluarga. Oke, baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.